Perkenalkan, nama saya Nila Sari Adelia Lubis, NPM 19321216143 dari kelompok 10 yang bertanya kepada kelompok 13. Menurut pendapat kalian, setujukah dengan adanya pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Berikan alasannya. Sekian, terima kasih. Saya Iputu Dodi Surya Adi Pratama, NPM 1932121465 akan menjawab pertanyaan dari Adel. Yang pertanyaannya, menurut pendapat kalian, setujukah dengan adanya pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Berikan alasannya. Jawabannya yaitu setuju. Karena dengan adanya pelatihan tenaga kerja, maka akan ada banyak karyawan swasta yang sudah terlatih. Jika karyawan sudah terlatih, otomatis kualitas tenaga kerja meningkat karena mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada perusahaan. Dan kemungkinan jika tenaga kerja menjalankan pekerjaannya dengan baik, maka akan diberi apresiasi dari perusahaan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Anika Demedia Marcella Dewi, NPM 1932121328. Di sini saya ingin bertanya, apa alasan kalian menggunakan teknik sampling jenuh untuk pengambilan sampel? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Doni Suryadi Pratama, NPM 1932121465. Saya dari kelompok 13 akan menjawab pertanyaan dari Marcella yang pertanyaannya, apa alasan kalian memilih teknik sampling jenuh untuk pengambilan sampel? Jawabannya adalah, teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil meskipun sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Kelebihan dari sampling jenuh adalah mudah, praktis, murah, dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan dalam data sampel. Kelemahannya adalah tidak cocok untuk populasi dengan anggota yang besar, hanya cocok untuk populasi yang kelompoknya kecil. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Tirta Sirahayu, NPM 19321216160. Saya ingin bertanya, bagaimana jika di perusahaan mengalami permasalahan, apalagi di saat pandemi seperti ini? Apa ada cara atau solusi agar permasalahan kembali normal atau seperti biasanya? Terima kasih. Saya Ida Bagus Dinarsul Prawansa, NPM 1932121350. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ita. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika di dalam perusahaan mengalami permasalahan apalagi di saat pandemi seperti ini? Apa cara atau solusi ada agar permasalahan kembali normal? Cara yang pertama bisa dilakukan seperti periksa kondisi keuangan, yang kedua periksa status aset dan utang, yang ketiga membuat bisnis plan yang baru, yang keempat catat pola pengeluaran, dan yang terakhir lakukan manajemen risiko. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loputu Aldamis Dewi, NPM 1932121320 dari kelompok 11 ingin bertanya kepada kelompok 13. Pertanyaan saya, mengapa program pelatihan kinerja karyawan reguler dan non-reguler dibedakan pada PT Sinar Susru KPW Jawa Barat? Coba jelaskan, terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, saya Igede Andrian Swastawa, kelompok 13 NPM 193212128 akan menjawab pertanyaan dari Alda. Soalnya, mengapa program pelatihan kinerja karyawan reguler dan non-reguler dibedakan pada PT Sinar Sosro KPW Jawa Barat? Coba jelaskan. Karena program reguler atau program S1 reguler merupakan salah satu program sarjana yang umumnya dimiliki setiap universitas di Indonesia. Kelas perkuliahan program reguler ini biasanya diadakan dari pagi hingga menjelang sore hari. Jalur masuk untuk program reguler perguruan tinggi negeri ini bisa beragam, misalnya dari SMMPTN atau jalur undangan atau SBMPTN, dan ujian mandiri dari masing-masing kampus menjadi incarannya. Sedangkan program non-reguler tentunya berbeda dengan program non-reguler. Program non-reguler menurut riset Dikti adalah program non-reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh peserta didik secara paruh waktu pada studi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah. Yang termasuk dalam
reguler adalah kelas karyawan yang diselenggarakan di luar jam kerja kantor atau sore, ataupun program ekstensi yang mengalihkan jalur D3 ke S1. Sekian. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Sinta Oktavini Dewi, NPM 19321211190 dari kelompok 11 ingin bertanya kepada kelompok 13. Jika terjadi penurunan penjualan pada PT Sinar Sosro KPW Jawa Barat, lalu tindakan apa yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro KPW Jawa Barat dalam mengatasi hal tersebut? Coba jelaskan, terima kasih. Om Santi Om. Saya ada Bagus Indasur Prawangsa, NPM 19321211350. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Okta. Pertanyaannya adalah, jika terjadi penurunan penjualan, tindakan apa yang dilakukan PT Sinar Sosro kantor perusahaan wilayah Jawa Barat? Hal yang dilakukan adalah, yang pertama, melakukan evaluasi untuk mencari penyebab bisnis menurun. Yang kedua, memahami kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, pelajari strategi bisnis kompetitor. Yang keempat, lakukan strategi pemasaran dan promosi pada bisnis. Dan yang terakhir, optimalisasi penjualan. Kenalkan, nama saya Mada Dewi Tika Cinasari, NPM 1932121367, ingin bertanya kepada kelompok 13. Dari 3 faktor tersebut, faktor manakah yang sangat berpengaruh dalam pelatihan kerja PT Sinar Sosro KPW Jawa Barat? Jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Andrian Sostawa, NPM 19321212268. Kelompok 13 akan menjawab pertanyaan dari Tika. Pertanyaannya, dari 3 faktor tersebut, faktor manakah yang sangat berpengaruh dalam pelatihan kerja PT Sinar Sosro? Jawabannya adalah faktor kedua, yaitu dukungan organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut adalah dalam bentuk mengordinasikan, menyediakan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja. Pengorganisasian dimaksudkan untuk memberi kejelasan bagi setiap orang tentang sasaran yang harus dicapai dan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan memahami uraian jabatan dan tugas yang jelas. Sekian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wahyudananta Armada Putra dari kelompok 17 ingin bertanya kepada kelompok 13. Di saat pandemi melanda, mengakibatkan omset perusahaan PT Sosro menurun drastis. Bagaimana cara perusahaan menanggapi hal tersebut? Apakah akan berpengaruh dengan SDM? Sekian, terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Igede Andrian Sostawa, NPM 19321212268 dari kelompok 13 akan menjawab pertanyaan dari Dananta. Pertanyaannya, di saat pandemi melanda mengakibatkan omset perusahaan PT Sinar Sosro turun drastis. Bagaimana cara perusahaan menanggapi hal tersebut? Apakah berpengaruh dalam SDM? Yang pertama, melindungi karyawan. Perusahaan tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa saat ini, menyebabkan virus corona membuat perusahaan perlu melakukan beberapa penyesuaian dengan fokus utama melindungi karyawan. Yang kedua, bentuk tim respon virus corona. Menyarankan perusahaan untuk membentuk suatu tim respon terhadap virus corona. Tim ini bisa dibentuk dengan berbagai tujuan, tergantung dengan kebutuhan perusahaan. 3. Kaji ulang target keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dikoreksi akan mengalami banyak tantangan menghadapi virus corona. Oleh karenanya, perusahaan dinilai perlu mengkaji ulang target keuangan. 4. Stabilkan pasokan. Permintaan terhadap beberapa produk tengah mengalami kenaikan akibat terhambatnya pasokan global. Perkenalkan, nama saya Dewa Ibu Putri Andari, NPM 19321211062, perwakilan dari kelompok 12, ingin bertanya, ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Coba jelaskan menurut pendapat kalian 3 faktor tersebut. Terima kasih. Saya ada Bagus Indasur Prawangsa, NPM 19321211350. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Pertanyaannya, ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Coba jelaskan menurut kelompok Anda. Yang pertama, ada faktor individu. Faktor individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja.
Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu kemampuan dan keterampilan, serta motivasi dan etos kerja. Yang kedua, faktor kedua yaitu faktor dukungan organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut adalah dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja. Pengorganisasian dimaksudkan untuk memberi kejelasan bagi setiap orang tentang sasaran yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap orang perlu memiliki dan memahami uraian jabatan tugas yang jelas. Yang ketiga, faktor ketiga yaitu dukungan manajemen. Kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang juga atau semua tergantung pada kemampuan manajerial dan para manajer atau pimpinan, baik dengan membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi kerja, demikian juga dengan menumbuhkan motivasi seluruh karyawan untuk bekerja secara optimal. Perkenalkan, nama saya Nikade Elisa Lisnayanti, NPM 19321211111 dari kelompok 7 mau bertanya kepada kelompok 13. Coba jelaskan di perusahaan Sinar Sosro KPW Jawa Barat mengapa evaluasi pelatihan sangat diperlukan dalam pelatihan atau pengembangan pekerjaan. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Doni Suryadi Pratama, NPM 1932121465, akan menjawab pertanyaan dari Elisa yang pertanyaannya, coba jelaskan di perusahaan PT Sinar Sosro KPW Jawa Barat mengapa evaluasi pelatihan sangat diperlukan dalam pelatihan atau pengembangan pekerjaan. Jawabannya adalah pelatihan dan pengembangan SDM pada sebuah perusahaan sangat erat hubungannya dengan hasil kinerja dari SDM tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penilaian untuk mengukur kinerja dan pelatihan SDM dilaksanakan setelah ada hasil dari penilaian tersebut. Pelatihan karyawan dilakukan dengan tujuan agar para karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih.